Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa mengangkat tema tentang tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, i'lam aslahallahu qalbak bi anna al-quluba tamradu bil ma'asi wasyahawat wa ta'thiru dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan. Bali dhunubu amradul qulub wa dawa'uha awada'uha wa la dawa'u laha illa tarkuha. Ketahuilah saudaraku yang semoga Allah mensolehkan hatimu, bahwa hati itu bisa sakit karena maksiat dan syahwat. Dampak dosa kepada hati seperti dampak penyakit terhadap badan. Penyakit melemahkan badan, kadang merusak organ tubuh dan bisa berakhir dengan kematian bila tidak diobati. Demikian juga jiwa bisa sakit karena dosa. Dosa itu penyakit bagi hati. Obatnya tentu saja dengan meninggalkan semua dosa itu. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullah, ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yuthiru dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Kadang-kadang melahirkan kehinaan bila dosa itu terus-menerus dilakukan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati. Maka bagus bagi dirimu untuk meninggalkan semua dosa. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Khairi Hadil Ibad. Kalau orang yang berpenyakit itu mengobati penyakitnya, dia akan sembuh. Kalau tidak, penyakitnya akan tambah parah. Bahkan bisa menyebabkan hati menjadi mati. Bertambahnya penyakit Allah terangkan dalam Al-Quran di antara Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati-hati mereka ada penyakit dan Allah akan menambah parah penyakit mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan mereka.
Oleh karena itu setiap manusia wajib memperhatikan hatinya dan bersungguh-sungguh memperbaiki, mengobati hati masing-masing agar tumbuh hidup dalam keadaan sehat, dan sehatnya hati memaksimalkan orang yang memilikinya untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi semua yang bisa merusaknya. Bagaimana kita menjaga badan? Ada dua. Pertama, memperhatikan asupan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang, karbonya ada, proteinnya ada, sayur buah-buahannya ada, semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh maka kita dapati lewat makanan dan minuman, dan dijaga agar jangan sampai makanan yang masuk merusak tubuh. Maka orang yang memperhatikan kesehatan badannya, dia akan menjauhi semua makanan yang mengandung zat yang merusak tubuh. Seringkali dihindari gula, seringkali dihindari gorengan-gorengan, minyak-minyak, santan-santan. Dihindari juga yang mengandung zat-zat kimia dalam pengawet, perasa, pewarna, dan yang lain-lain. Sebab itu racun bagi tubuh. Dihindarkan. Itu pertama, asupan. Yang kedua, aktivitas olahraga. Jiwa juga begitu. Perhatikan asupan terhadap jiwa. Hanya yang bermanfaat seperti ilmu. Ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Seperti ibadah. Seperti hidayah. Seperti rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan seterusnya. Itu yang membuat menutrisi jiwa kita agar sehat sesuai dengan yang dibutuhkan. Dihindarikan hal yang bisa merusak jiwa. Berupa apa? Dosa, syahwat, syubhat, itu semua dihindarkan. Maka bagi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan penyakit, racun, dan yang sejenisnya, wajib ikhtiar mengobati penyakit di dalam hatinya. Apa saja dan bagaimana cara mengobati penyakit hati? Pertama, qiraatul Qur'anil Karim bitadabbur. Pertama, membaca Al-Quran dengan penghayatan. Berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Syifa'ul Alil, Al-Quranul Karim Rabi'ul Qulub wa Syifa'us Sudur wa Nurul Basair wa Hayatul Arwah wa huwa kalamu Rabbil Alamin yastadi'u bihil abdu fi dhulumatis syubuhati wa syahwat wa yata'azza bihi an kulli fa'itin wa yata'azza bihi an kulli musibatin wa yastasfi bihi min adwa'i qalbih. Al-Quranul Karim adalah penentram jiwa, penenang hati, obat bagi dada, dan cahaya bagi jiwa manusia. Quran itu ruh yang menghidupkan hati manusia. Dia adalah kalam Rabbul Alamin. Manusia mengambil cahaya dari Quran, dari kegelapan, syubhat, dan syahwat. Manusia menjadikan Quran sebagai benteng dari semua penyimpangan dan menghindari segala macam musibah yang membinasakan, bahkan mengobati setiap penyakit yang ada dalam jiwanya. Karena Al-Quran memiliki banyak fungsi, maka Al-Quran memiliki banyak nama atau sebutan. Satu sebutan minimalnya
memiliki satu fungsi sesuai dengan makna dari sebutan tersebut. Al-Quran disebut obat, syifa, karena memang mengobati. Surah Yunus 57 menyatakan, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan obat bagi segala macam penyakit hati. Maksud obat di sini adalah Al-Quran. Dalam Fussilat ayat 44 Allah menyatakan, Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Katakan oleh Muhammad, Al-Quran ini bagi orang yang beriman adalah hudan dan syifa. Hudan itu petunjuk. Syifa itu obat. Karena memang dua sebutan ini terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran ya petunjuk. Dua jenis petunjuk, hudan dalam bentuk ilmu, penjelasan, irsyad, dilalah, dan hudan dalam bentuk taufik dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran hudan dan syifa. Dalam surah Al-Isra 82 Allah menyatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran memiliki banyak sebutan dan satu sebutan minimalnya menjelaskan satu fungsi. Salah satu sebutan Al-Quran obat. Karena bisa menyakiti, yang bisa mengobati penyakit hati. Bahkan Al-Quran juga disebut ruh. Allah menyatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Maksudnya kami wahyukan Al-Quran. Disebut ruh. Karena fungsinya seperti ruh. Menghidupkan jiwa yang sudah mati. Menerima Al-Quran seolah-olah jasad mati dimasuki oleh ruh, hidup lagi dia. Al-Quran disebut zikr, peringatan, karena isinya juga ya peringatan. Al-Quran disebut hudan, karena isinya petunjuk. Al-Quran juga disebut furqan, karena isinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Al-Quran disebut mau'idhah karena memang berisi pelajaran-pelajaran dan seterusnya. Oleh karena itulah maka ketika menerangkan bagaimana pentingnya Al-Quran sebagai obat, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibadah, kata beliau, فَيَا مَنْ تَبْحَثُ عَنْ دَوَائِلِ قَلْبِكَ دَوَاؤُكَ فِي الْقُرْآنِ وَيَا مَنْ تَبْحَثِينَ عَنْ دَوَائٍ لِقَلْبِكَ دَوَاؤُكِ فِي الْقُرْآنِ فَكَيْفَ تُقَوْمِ الْأَدْوَاءِ كَلَامَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ الَّذِي لَوْ أُنْزِلَ عَلَى جَبَلٍ لَتَصَّدَّ عَنْ عَظَمَتِهِ وَجَلَالَتِهِ. Wahai orang yang mencari obat bagi hatimu, nih obatmu ada dalam Al-Quran. Baik laki-laki ataupun perempuan. Bagaimana Al-Quran tidak menjadi obat? Padahal di dalamnya terkandung seluruh yang dibutuhkan oleh jiwa. Saking agung mulianya Al-Quran, Allah menyatakan seandainya Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu hancur berkeping-keping. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah.
Bagaimana cara kerja Al-Quran di dalam mengobati penyakit hati? Pertama, penyakit ada dua. Sumber penyakit jiwa ada dua. Pertama syubhat, kedua syahwat. Syubhat, kesalahan, kekeliruan, baik berupa kufur, syirik, bid'ah, yang disebabkan karena kebodohan. Maka syubhat itu orang yang terkena penyakit syubhat melakukan satu amalan yang dia anggap benar padahal salah. Dianggap ibadah padahal merupakan sebuah kedurhakaan. Ini syubhat. Penyebabnya apa? Kebodohan. Contohnya umpamanya meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati dari kalangan para solihin, para wali Allah, para nabi, para sahabat, para ulama yang sudah wafat. Mereka orang-orang soleh. Lalu sebagian orang banyak yang meminta-minta kepada mereka. Datang ke kuburannya, meminta kepada si penghuni kubur. Kita tidak mempermasalahkan ziarah kuburnya, enggak. Ziarah kuburnya bagus. Dianjurkan, diperintahkan. Fazurul kubur li'annaha tudzakirukumul maut. Ziarahi kubur. Karena kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Bagus ziarah. Yang kita permasalahkan ketika ziarah, minta-minta kepada penghuni kubur. Berdoa. Wahai mbah yang dikuburkan di sini, lancarkan rezeki saya. Dia menganggap itu ibadah yang agung. Dianggap tawasul kepada orang yang soleh dan tawasul sebuah ibadah yang agung. Kenapa dia berpendapat begitu? Karena ketidaktahuan. Ini syubhat. Jadi rata-rata penyimpangan dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, sehingga melahirkan kebid'ahan di bidang akidah dan tauhid, itu berupa syubhat karena ketidaktahuan. Salah faham akhirnya. Maka syubhat ini diobatinya dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran menjelaskan mana hak, mana batil, mana ibadah, mana adat, mana taat, mana maksiat, mana syirik, mana kufur, mana syirik, mana tauhid, mana iman, mana kufur. Diterangkan asal penjelasan ayatnya ini merujuk kepada penjelasan ahlinya, yaitu para ulama as-salafus saleh. Nah, di sana dijelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang terlarang. Ini yang pertama, Al-Quran menjelaskan. Sehingga dengan memberikan penjelasan Al-Quran plus penjelasan hadis, syubhat itu hilang. Kebodohannya sirna. Kesamaran tentang mana yang benar, mana yang salah juga musnah. Jelas ini benar lalu dilakukan, ini salah lalu ditinggalkan. Ini penyakit pertama, syubhat. Kedua, syahwat. Kalau syahwat mah melakukan penyimpangan, kesalahan, padahal dia tahu itu salah, itu haram. Lalu kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Dan rata-rata maksiat adalah syahwat. Orang yang melakukan maksiat rata-rata tahu bahwa itu hukumnya haram, tidak boleh. Lalu kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu. Orang mencuri bukan tidak tahu mencuri itu haram, tahu dia. Berjudi, mabuk, berzina, korupsi, zalim kepada sesama, tahu itu nggak boleh. Berdusta, bergibah, tahu itu haram, tidak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Karena hawa nafsu, ada kesenangan di sana. Itulah syahwat.
Maka mengobati syahwat ini juga dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana cara kerja Al-Quran mengobati penyakit syahwat? Dengan dua. Pertama dengan penjelasan haramnya perbuatan itu. Plus ancaman-ancaman bagi pelaku perbuatan haram tersebut. Al-Quran kan menerangkan azab di neraka. Bagaimana orang yang berdosa begini diazab nanti. Hadis menerangkan di alam kuburnya diazab begini, di akhiratnya diazab begitu. Dan penjelasan itu melahirkan rasa takut. Itu yang pertama, takut tuh. Dan takut ini akan menjadi pengerem dirinya. Itu yang pertama. Kedua, membaca menelaah Al-Quran selain memberi informasi ilmu juga mengundang banyak hal yang menguatkan iman, mengundang turunnya rahmat Allah, sakinah dari Allah, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan pahala dari Allah. Itu orang yang menelaah Al-Quran begitu tuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah au kama qala. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, kecuali malaikat akan datang menaungi mereka, dicurahkan rahmat kepada mereka, diturunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada mereka. Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi rahmat turun, hidayah turun, sakinah turun, iman terkuatkan. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang mukmin untuk menambah iman mereka. Baca Al-Quran itu mengundang banyak faktor penguat iman. Mengundang hidayah, mengundang rahmat, mengundang sakinah, mengundang ampunan, mengundang turunnya para malaikat dan seterusnya. Dan itu tentu saja bakal mengobati penyakit syahwat dalam diri manusia. Jadi obat pertama untuk mengobati hati, akrabkan hati ini dengan Al-Quran. Saya sering jelaskan, lakukan 7 sikap kepada Al-Quran. Cara memuliakan Al-Quran itu dengan melakukan 7 hal kepada Al-Quran. Pertama, meyakini, mengimani bahwa Quran ini kalamullah. Benar dari Allah, bukan karangan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu Allah, yakini dalam hati. Kedua, baca secara lafziyah. Baca dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, terus sampai An-Nas. Balik lagi, terus seumur hidup kita. Yang kedua, yang ketiga, hafalkan semaksimal yang kita bisa. Yang keempat, setelah dihafalkan, fahami maknanya. Belajar minimal terjemahnya, syukur kalau tafsirannya. Kelima, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasikan. Keenam, ajarkan, dakwahkan, beritahukan, share, bagi ke banyak orang. Ketujuh, bela. Bila Quran ini ada yang mau menghinakan, memalsukan, dan yang sejenisnya. Inilah 7 sikap kita kepada Quran. Siapa yang melakukan 7 sikap ini kepada Al-Quran, dia memuliakan Quran. Allah akan muliakan dia sebanding dengan pemuliaan dia kepada Al-Quran. Rasul SAW bersabda, kata Rasul SAW,
Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yadhau bihi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum karena kitab Al-Quran ini. Dia memuliakan Al-Quran ini, Allah akan memuliakan dia. Allah hinakan kaum lain karena dia juga menghinakan Al-Quran. Kehinaan seseorang di dunia akhirat salah satunya disebabkan karena sikap dia kepada Al-Quran. Mulia atau hinanya orang itu, lihat bagaimana sikap dia kepada Al-Quran. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيَّ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, maksudnya Quran, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, di dunia dia tidak akan sesat, di akhirat dia tidak akan binasa. Waman a'rada an dzikri, tapi siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya akan diberikan kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan buta. Orang itu komplain, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal ketika di dunia aku melihat? Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, Quran datang tuh, tapi kamu abaikan. Demikian pula hari ini kamu diabaikan dengan cara dibutakan. Jadi begitulah cara Al-Quran bekerja mengobati penyakit hati. Makanya perlakukan Al-Quran dengan sebaik-baik perlakuan, Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baik perlakuan kepada kita. Muliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Beri perhatian sebanyak mungkin kepada Al-Quran, Allah akan memperhatikan sebanyak mungkin kepada kita. Ya, inilah obat yang pertama, Quran. Lakukan 7 sikap kita kepada Al-Quran. Kedua, zikrullah. Obat yang kedua adalah zikrullah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabilus Shayyib menyatakan, "I'lam aslahallahu qalbak bi anna li dzikrillahi atharan jalilatan 'alal qalb." Ketahuilah wahai saudaraku bahwa zikrullah memiliki dampak yang agung bagi hati. Minha, di antaranya. Ini dampak-dampak zikir. Pertama, syifa'ul qalbi. Zikir bisa mengobati hati. Ketika menerangkan poin ini, berkata Imam Ibnu Qayyim, zikrullahi ta'ala dawa'ul qalbi wal ghaflah maraduhu. Falqulubu maridah wa shifa'uha fi dzikrillahi ta'ala. Zikir kepada Allah adalah obat bagi hati. Sedangkan lalai adalah penyakitnya. Maka hati bisa terkena penyakit dan obatnya ada dalam zikrullah. Seorang penyair yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim menyatakan, "Idza maridna tadawaina bidzikrikum. Fatatruku dzikr ahyanan fatantaqis." Kalau kami sakit, maksudnya hati kami sakit, kami berobat dengan mengingat engkau. Fanatruku dzikr, lalu kami meninggalkan zikir ahyanan, kadang-kadang. Penyakit itu datang kembali. Penyakit apa yang hadir karena lalai dari zikir?
itu hasutan bisikan setan laknatullahi alaih. Membisikkan ke kepala kita, ke hati kita tanpa terdengar di suara was-was namanya ya. Muncul aja pikiran, perasaan negatif yang buruk. Dan itu karena setan. Maka dengan zikir terusir lagi. Oleh karena itu, zikir ini disebut sebagai hisnul muslim. Hisnul itu benteng. Ada kitab judulnya Hisnul Muslim. Susunan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah. Apa isinya? Isinya zikir dan doa harian. Kenapa zikir dan doa harian itu disebut Hisnul Muslim alias benteng? Karena Nabi SAW mengumpamakan perumpamaan seorang mukmin dengan zikir dari setan. Tak ubahnya seperti seorang tawanan yang lari dari benteng musuh. Kabur dia. Lari terus. Dikejar oleh beberapa pasukan musuh. Dia nggak bisa berhenti istirahat. Walaupun capek, lelah harus terus. Kalau berhenti, ketangkap lagi bahaya. Bisa disiksa, bisa dibunuh. Dia tak pernah berhenti untuk berlari, untuk beristirahat. Sampai dia masuk kepada sebuah benteng. Benteng pertahanan pasukannya sendiri. Masuk ke benteng, barulah itu aman. Musuh nggak berani mendekat ke benteng. Benteng zaman dahulunya bukan zaman sekarang dengan bom, dengan nuklir. Dulu benteng itu tinggi, besar, kuat gitu. Dan di atas benteng itu siap pasukan pemanah. Musuh mendekat, udah jadi sasaran empuk. Nggak berani mendekat. Sudah mereka di luar jarak tembak panah berhenti itu. Masuk ke jarak tembak mati mereka. Maka berhenti. Amanlah ini. Siapa orang ini? Orang ini seorang muslim. Hamba manusia. Siapa musuh yang mengejarnya? Syaitan. Laknatullahi alaih. Dan apa benteng? Di bentengnya adalah zikir. Setiap kali seorang berzikir, seolah-olah dia berada dalam perlindungan benteng yang kuat. Nah, jadi pertama, zikir adalah obat bagi penyakit hati. Kedua, jala'ul qalbi. Zikir berfungsi untuk mengkinclongkan hati, mengglowingkan hati, membersihkan hati dari noda, dari kotoran. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzikrullah yurithu jala'al qalbi min sodaihi. Wa la raiba anna al-qalba yasda'u kama yasda'u an-nuhas wal fiddah wa ghairuhuma. Wa jala'uhu bidzikr fa innahu yajluhu hatta yada'ah kal mir'atil bayda. Fa idza taraka dzikra sadi'a fa idza dzakara jalahu. Zikrullah bisa membersihkan hati dari noda. Tak diragukan lagi, hati ini suka bernoda seperti ternodanya logam. Emas, perak ada nodanya. Maka hati juga begitu dan membersihkannya dengan zikir. Kalau zikir terus-terusan ibarat perak atau logam dilap terus ya, dibersihin terus sehingga berubah seperti cermin. Kalau umpah logam yang herang, yang bening, ada noda-nodanya gitu kan, dikosok. Lama-lama nodanya hilang, kita bisa bercermin kan? Seperti cermin. Maka apabila tidak lagi dibersihkan, ternoda lagi. Begitulah hati. Kalau hati tidak zikir, dia bisa berbuat dosa.
Dan dosa menimbulkan apa? Noda. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, la. Kalla, tidak. Bal rana, bahkan itu ron. Rona dengan ro, alif dan nun. Maknanya adalah noda, kotoran. Maka no yaksibun, karena dosa-dosa yang dilakukan. Setiap dosa melahirkan noda dalam hati. Rumuk itu apa ya? Banyak kotoran, tidak bersih. Kaca, cermin kalau lama dibiarkan, lama-lama ada karatannya kan. Bercermin tuh kayak ada jerawatan, padahal cerminnya yang kotor. Gimana caranya agar bisa bersih lagi? Ya digosok. Seperti itulah hati. Wasada'ul qalbi bi amrayn bil ghaflah wadh-dham wa jala'uhu bi syai'ain bil istighfar wadh-dzikr. Kata Imam Ibnu Qayyim, ternodanya hati karena dua hal. Pertama karena ghaflah, lalai. Kedua karena dosa. Lalai dari berzikir maksudnya ya. Dan mengkinclongkannya kembali, membersihkannya kembali dengan dua. Yang pertama berzikir, lawan dari kelalaian dengan cara zikir. Yang kedua dengan istighfar, lawan dari dosa. Maka dengan melakukan dua hal ini, zikir dan istighfar, akan kinclong kembali, bersih kembali itu hati. Inilah fungsi yang kedua dari zikir. Pertama mengobati hati, yang kedua mengkinclongkan, ngaherangkan hati. Apa bahasa Indonesia nanti? Mengkilapkan hati. Ketiga, hayatul qalbi. Salah satu fungsi zikir adalah menghidupkan hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim, hayatul qalbi bidawami dzikr la hayata lahu biduni dzalika abadan. Hidupnya hati hanya dengan mendawamkan zikir, terus-terusan zikir. Tidak ada kehidupan bagi hati tanpa berzikir. Kenapa? Lalu beliau menyatakan, fa innahu lil qalbi mithlul ma lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma? Karena zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa yang terjadi dengan ikan apabila dia terpisah dari air? Menggelepar-gelepar, akhirnya mati. Seperti itu pula lah hati. Kalau dia jauh dari zikir, ibarat ikan yang dijauhkan dari air, lama-lama dia akan mati. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, bal innal qulubal mayyitah tahya bidzikr kama tahyal ardul maitatu bil qitr. Bahkan hati yang mati bisa hidup lagi dengan zikir sebagaimana hidupnya tanah yang sudah mati, tandus gersang, akan subur makmur kembali, melahirkan kehidupan baru kalau disirami dengan air hujan. Ketika gersang, nggak ada kehidupan. Rumput tidak tumbuh. Kalau rumput-rumputan tidak tumbuh, nggak ada binatang di sana. Binatang kan makannya rumput-rumputan. Kalau binatang pemakan rumput tidak ada, predator pemakan binatang lain juga nggak ada kan? Matilah kehidupan di tanah gersang itu. Begitu turun hujan, muncul kembali kehidupan. Muncul kembali rerumputan, cendawan gitu kan, bermunculan. Maka otomatis binatang-binatang bermunculan lagi. Jangkrik bermunculan, kasir bermunculan, siraru juga pada keluar ya dari sarang-sarang. Begitulah yang terjadi. Maka zikir sama fungsinya dengan air hujan terhadap tanah yang gersang.
Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa dzikru fihi hayatul qulub kama yuhyil bilada idza ma matatil matar. Zikir mengakibatkan kehidupan bagi hati sebagaimana hidupnya tanah yang gersang yang sudah mati kalau tersirami oleh air hujan. Lalu beliau memberikan gambaran perumpamaan. Kata beliau, wal qalbu dzakir kal hayy fi buyutil ahya wal ghafilu kal mayyit fi buyutil amwat wala raiba anna abdanal ghafilin quburun liqulubihim wa qulubuhum fiha kal amwat fil qubur kama qil fanisyanu dzikrillah mautu liqulubihim wa ajsamuhum qabla al quburi quburun. Hati yang selalu berzikir seperti orang yang hidup di rumah-rumah yang ditempati oleh orang yang hidup. Rumah itu menjadi ceria, terang benderang, terus hiruk pikuk obrolan orang, bersih tertata rapi, gitu kan? Adapun orang yang lalai tak ubahnya seperti orang yang sudah mati di kamar mati. Apa yang terjadi? Sepi. Kadang-kadang nggak perlu ada penerangan, untuk apa digelapkan? Ngeri kan? Serem gitu. Maka tidak diragukan lagi bahwa badan orang-orang yang lalai sudah menjadi kuburan bagi hati mereka. Hati mereka terkubur karena sudah mati di dalam badan-badan mereka. Sebagaimana sebaik syair menyatakan, melupakan zikrullah adalah kematian bagi hati. Maka jasad-jasad mereka sudah menjadi kuburan bagi hati mereka sebelum jasad itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah, matsalul hayy wal mayyit." Gambaran perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dibanding orang yang tidak berzikir kepada Allah, tak ubahnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup gambaran bagi hati yang berzikir. Bangkai yang sudah mati gambaran bagi hati yang tidak pernah berzikir. Inilah fungsi yang ketiga bagi zikir, yaitu menghidupkan hati. Pertama, menyembuhkan hati, mengobati hati. Yang kedua, mengkinclongkan hati. Yang ketiga, menghidupkan hati. Keempat, riqatul qalb. Zikir juga berfungsi melunakkan hati. Hati yang keras, kerasnya hati itu terlihat dari malas ibadah. Gemar, semangat, giat kepada maksiat. Dikasih saran, nasihat, tersinggung. Tidak tersentuh dengan lantunan ayat, pedaran hadis. Dikasih ceramah, malah dia merasa tersindir dan marah. Itu tanda apa? Kerasnya hati. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan, orang fasik ketika diberi nasihat tersinggung, orang mukmin ketika diberi nasihat merenung. Beda sikap, beda respon terhadap kajian, ceramah, wejangan, nasihat, beda sikap tuh. Makanya orang-orang yang fasik itu nyinyir kepada pengajian, kepada ustaz. Kalau ada potongan penggalan ceramah ustaz, lihat di komennya. Ada yang positif, alhamdulillah, terima kasih jazakallah ustaz atas pencerahan. Ada yang menyatakan, oh nggak gitu juga, sotoy, macam-macam ya. Ada yang tersinggung, ada yang merenung. Tergantung apa? Tergantung kondisi iman dari orang yang mendengarnya.
Berkata Imam Ibnu Qayyim, "I'lam bi anna fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah azza wa jalla." Ketahuilah bahwa hati itu bisa keras. Dan hati yang keras tidak bisa diluluhkan kecuali dengan zikrullah. Fayanbaghi lil 'abdi ayyudawiya qaswata qalbihi bi dzikrillah. Li'anna al-qalba kullama istaddat bihi al-ghaflah istaddat bihi al-qaswah. فإذا ذكر الله تعالى دابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. Maka hendaklah setiap hamba mengobati kekerasan hatinya dengan zikrullah. Karena setiap kali hati mengeras karena kelalaian, akan semakin keraslah hatinya. Apabila dia berzikir kepada Allah, luluhlah kekerasan hatinya sebagaimana luluhnya kotoran-kotoran yang menempel di sebuah logam karena bakaran api. Logam kan suka berkarat ya. Bagaimana cara membersihkannya? Kadang harus dibakar, baru tuh lepas ya. Maka tidak ada yang bisa meluluhkan kekerasan hati seperti halnya zikrullah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid 16 dan 17. Kata Allah, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها." Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka karena berzikir kepada Allah. Dan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran. Dan janganlah mereka menyerupai seperti ahlul kitab sebelum mereka. Setelah berlalu beberapa masa, keraslah hati-hati mereka. Dan kebanyakan mereka itu fasik. Ketahuilah bahwa Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Di dalam ayat ini Allah menyandingkan penjelasan kerasnya hati dengan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Bumi sudah mati itu gersang, kering, kerontang, tidak ada kehidupan, mati itu. Bagaimana cara Allah menghidupkan bumi yang sudah mati? Allah turunkan hujan, hidup lagi. Begitu juga hati bisa kering, hati bisa keras, hati bisa tandus. Karena tidak pernah tersiram oleh ilmu, oleh nasihat, oleh wejangan, oleh alunan bacaan Al-Quran, oleh zikrullah. Maka siramlah hati yang keras itu dengan salah satunya zikrullah. Bisa dengan Quran, ya Quran salah satu bentuk zikrullah. Zikrullah lebih luas. Bacaan Al-Quran bagian dari zikrullah. Setiap bacaan Al-Quran pasti zikrullah, tapi tidak setiap zikrullah bacaan Al-Quran. Kan kita mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Itu kan bukan Quran, tapi itu zikrullah. Setiap bacaan Quran itu pasti zikrullah. Salah satu bentuk zikrullah adalah baca Al-Quran. Nah, zikrullah termasuk baca Al-Quran ibarat air hujan yang menyiram tanah yang gersang. Tanah itu gembur lagi, muncul lagi kehidupan. Lembut lagi, lunak lagi. Hati yang keras bisa disiram, menjadi luluh lagi, lunak lagi dengan zikrullah, termasuk dengan bacaan Al-Quranul Karim. Inilah fungsi yang keempat dari zikrullah bagi hati. Pertama, obat bagi hati. Kedua, yang mengkinclongkan hati. Ketiga, yang menghidupkan hati. Dan yang keempat, melunakkan hati yang keras. Kelima, emang ada berapa fungsinya? Banyak. 6 lah.
Tambihul qalb. Zikrullah menyebabkan waspadanya hati. Waspada apa ya tambih itu? Ya waspada. Lawan dari lalai karena tidur, ngantuk atau pingsan gitu. Kalau orang ngantuk, tidur, lalai itu kan tidak waspada ya. Nah gitulah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, wa dzikru yunabbihul qalba min naumihi wa yuqidhuhu min sinatihi. Wal qalbu idza kana na'iman fatatul arbah wa kana al-ghalibu 'alaihi al-khusran. Fa idza istayqadha wa 'alima ma fatahu min naumihi shadda al-mi'zar wa ahya baqiyata umrihi. Wastadraka ma fatahu wa la tusalu yaqdhatuhu illa bidzikr fa inal ghaflah naumun thaqilun. Zikir menyebabkan hati ini terbangun dari tidurnya. Dia tersadar dari ngantuknya. Ketika ngantuk, ketika tidur kita kan enggak waspada, enggak sadar apa yang ada di sekelilingnya. Demikian juga hati apabila dia tertidur, dia akan kehilangan semua informasi yang terjadi di sekelilingnya. Orang ngobrol nggak kedengaran, kadang kedengaran suaranya tapi nggak tertangkap maknanya. Orang yang tidur atau yang ngantuk. Yang ngantuk mendengar suara orang ngobrol, mendengar tapi tidak tertangkap isi obrolannya. Tidak terfahami. Apalagi tidur. Apa yang terjadi, apa yang terdengar, apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya itu luput. Kadang ada hal yang menguntungkan, tidak bisa dia raih. Kadang ada hal yang merugikan, tidak bisa dia hindari. Coba kalau lagi tidur, orang-orang di sekeliling ada bagi-bagi kue, dia terus aja tidur, gitu ya. Setelah habis baru bangun, mana yang saya habis? Dia luput tuh keuntungan dari dirinya. Atau ada yang membahayakan. Umpamanya lagi tidur di masjid tuh. Sambil zikir, saking khusyuk zikirnya tidur. Apa yang terjadi? Terjadi umpamanya ada pembersihan masjid, disapu, dipel, diseblok. Kalau di sini ini tidak terjadi. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau umpah kotor, petugas pokoknya mah yang lagi tidur, yang lagi ngobrol, yang lagi duduk, disuruh minggat langsung. Kalau enggak ya nanti tersapu atau tertubruk gitu. Kadang-kadang gitu ya. Orang yang tidur ada bahaya, dia enggak ngeh. Akhirnya terkena bahaya. Nah, itulah kerugian orang yang tidak waspada atau tidak sadar. Hati bisa lalai, tidak waspada. Maka dengan cara berzikir kewaspadaannya ditingkatkan, meningkat. Kesadarannya lebih bagus daripada sebelumnya. Sadar dari apa, waspada dari apa? Dari semua yang membahayakan dan yang menguntungkan. Kalau ada yang menguntungkan, kalau kita waspada atau sadar, bisa kita ikut meraih keuntungan itu. Kalau ada yang membahayakan, kita bisa menghindari hal yang membahayakan tersebut. Itu kalau kitanya waspada. Tapi kalau lagi tertidur, lagi lari, lagi ngantuk, ada bahaya, dia kena. Ada hal yang menguntungkan, luput dari dirinya, rugi ya, dari dua sisi. Maka zikir membuat hati menjadi waspada. Itu yang kelima. Yang keenam, poin terakhir, nurul qalbi. Zikir itu menerangi hati, cahaya bagi hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kata beliau, "Az-zikr nurun fil qalbi, famastanaaratil qulub bimithli dzikril Qur'an, dzikrillah. Wasya'an kullu sya'an, wal falah kull falah fin nur, wasyaqa kullu syaqa fi fawatih. Fa idza istanara al qalbu aqbalat
wufudul khairat ilaihi min kulli nahiyah kama annahu idza azama aqbalat sahaibul bala wasyarr min kulli makan. Zikir bisa menerangi hati. Tak ada yang bisa menerangi hati melebihi dari zikrullah Ta'ala. Maka setiap keuntungan, kebahagiaan itu disebabkan karena ada cahaya. Dan tidak ada satu kebinasaan, kecelakaan kecuali karena hilangnya cahaya. Coba, kalau malam hari gelap, tidak ada lampu, langit mendung, bintang bulan tidak terlihat, gitu ya. PLN mati, kita berjalan. Pertama dalam keadaan gelap, arah pun tidak tahu, mana utara, selatan, barat, timur tidak tahu. Kedua, ketika melangkah kita nggak tahu apa yang di depan nih. Jangankan di luar, di rumah, dari kamar ke dapur, PLN mati malam-malam. Mau ngambil lilin di dapur. Padahal kita sudah tahu kondisi rumah karena sehari-hari setiap saat di sana. Bisa nggak kita dari kamar berjalan cepat menuju dapur dalam keadaan gelap? Tidak. Bakal tersandung, jeduk ke kursi, jeduk ke meja, ya bisa bahaya kita. Pasti merayap. Merayap, meraba-raba. Kadang apa yang tidak boleh diraba, teraba. Gawak karena sambal. Gisik, perih gitu ya. Lilin yang ada tidak teraba. Padahal itu yang dibutuhkan dalam keadaan gelap. Maka kegelapan menyebabkan kita mengalami banyak kesulitan dan kadang-kadang terjerumus ke dalam hal yang membahayakan dan jauh dari hal yang kita inginkan. Kita ingin lilin, lilin ada di hadapannya, tidak teraba, tidak tertemukan. Malah yang tidak boleh disentuh, hayo disentuh gitu ya. Bahaya bagi dirinya. Maka kata beliau, apabila hati terterangi, maka dia bisa meraih semua kebaikan yang dia inginkan dari segala arah. Dan apabila dia berada dalam kegelapan, dia tidak bisa menghindar dari keburukan dan bala dari segala arah. Oleh karena itulah, maka terangi hati kita. Salah satunya dengan zikrullah, karena zikrullah adalah cahaya, ya. Inilah obat kedua bagi hati. Pertama, membaca Al-Quran, mensikapi Al-Quran dengan 7 sikap yang tadi dijelaskan. Yang keduanya zikrullah, dan zikrullah memiliki 6 fungsi terhadap hati sebagaimana yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nanti obat ketiga, keempat dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita bertanya tentang takdir? Boleh. Gimana pertanyaan? Contoh bertanya, ya Allah, kenapa saya lama diberi keturunan sedangkan orang lain seperti diberi kemudahan? Apakah ini termasuk penyakit hati? Kalau pertanyaan seperti itu tentang takdir enggak boleh. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi manusialah yang akan ditanya. Kenapa? Sebab apa yang Allah lakukan pasti terbaik bagi makhluk, termasuk bagi kita. Kenapa kita tidak diberi kekayaan, yang lain diberi kekayaan? Berarti itu yang terbaik bagi kita. Kalau kita diberi kekayaan, mungkin kita akan lalai. Coba orang lain yang diberi kekayaan, gimana dia? Lalai enggak dari agama? Lalai enggak dari ibadah? Lalai enggak dari kajian? Coba lihat. Jadi lihat sisi baiknya. Dia diberi kekayaan, kita tidak. Akibatnya apa?
kita lebih rajin ngaji, lebih rajin ibadah, lebih rajin berdoa. Dia mah enggak. Kamu suka berdoa? Saya berdoa apalagi semua serba ada. Mobil pabalatak di dealer. Uang banyak di bank. Mau ngapain lagi? Apalagi yang saya minta kepada Allah. Akhirnya tidak pernah berdoa dia ya. Jadi lihat sisi baiknya. Allah lebih sayang kepada kita. Kalau kita diberi kekayaan, mungkin kita akan menjauh dari Allah. Dan Allah tidak suka itu terjadi. Termasuk kita tidak diberi keturunan, yang lain diberi keturunan. Mungkin itu pasti yang terbaik untuk kita. Kalau kita diberi keturunan, mungkin keturunan kita bisa membuat kita stres, depresi. Coba lihat yang punya anak, liar apa tidak? Liar. Ada sisi bahagianya pasti ada. Tapi lebih banyak liarnya atau bahagia? Tergantung masing-masing orang. Ya. Jadi kadang-kadang ya Allah Azza wa Jalla menyetop, menahan pemberian dari kita karena itu yang terbaik untuk kita. Bila diberikan mungkin efeknya sangat buruk bagi kita melihat karakter, skill, kemampuan kita di dalam mengelola pemberian itu nggak bagus sehingga nanti akan berantakan hidup kita. Ya, yakini saja seperti itu. Jadi jangan pertanyakan keputusan Allah. Ya Allah, kenapa orang lain begitu, saya begini. Jangan. Pasti itu yang terbaik. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia tetapkan, yang dia lakukan, yang dia takdirkan. Tapi manusialah yang akan ditanya apa yang mereka kerjakan. Bagaimana jika berzikir pagi dan petang, lisan bergerak namun hati tidak khusyuk sepenuhnya? Iya, rata-rata kita begitu. Dalam sholat juga gitu. Mulutnya qomat kamit, hatinya berkelana kemana-mana kan? Dulu kita pernah membahas zikir. Zikir itu ada 3. Zikir dengan lisan saja, zikir dengan hati saja, dan terbaik zikir dengan lisan dan hati. Zikir dengan lisan saja hanya lisan yang bergerak, hati tidak ikut menghayati. Berpahala, berpahala. Terus bagus nggak? Lumayan. Walaupun tidak dihayati. Terus apa efek buruknya? Efek buruknya dampak terhadap jiwa kurang. Hatinya tetap resah dan gelisah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir hati menjadi tenang. Maksud zikir di sini adalah zikir dengan lisan dan hati. Kalau umpamanya lisan saja, tapi hati tidak ikut menghayati, maka hati tetap tidak akan tenang. Hati tetap resah, gelisah di tengah zikirnya. Karena zikirnya hanya sebatas lisan. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi hatinya kemana-mana, ingat. Tidak menghayati apa yang diucapkan oleh lisan. Itu hanya zikir dengan hati saja. Kedua, hanya zikir dengan itu tadi dengan lisan saja. Kedua, hanya dengan hati saja tapi lisan tidak. Bisa. Dan inilah yang setiap detik, setiap saat dilakukan oleh Rasul SAW, zikir dengan hati. Contohnya, dan ini boleh dilakukan walaupun di WC. Ketika di WC kita ingat kiamat, ingat surga, ingat neraka, ingat keagungan Allah, ingat alam kubur. Itu zikir dengan hati. Mulutnya terkatup. Mulutnya diam. Boleh? Boleh. Walaupun di dalam WC. Yang terlarang dalam WC itu zikir dengan lisan, itu nggak boleh. Makanya pernah kita bahas, para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau mau BAB ke WC, beliau suruh muridnya berdiri di luar membacakan kitab secara keras. Kitab hadis umpamanya. Makanya ketika di WC masih ada tambahan ilmu dengan cara mendengarkan. Itu zikir, ya itu zikir. Belajar mengajarkan ilmu sebaik-baik zikir.
Jadi zikir dengan hati, mulut terkatup tapi ingat kepada kekuasaan Allah, nama-nama Allah, surga, neraka, hari kiamat, sirat, ya, mahsyar, alam kubur dan seterusnya. Itu zikir dengan hati. Yang ketiga ini yang terbaik, zikir dengan lisan dan hati. Ketika lisan berucap, hati menghayati. Kata zikir subhanallah, kata hati maha suci Allah. Hatinya langsung membayangkan di detik yang sama makna dari maha suci. Kita sering bahas maha suci itu Allah suci dari aib, dari kekurangan, dari semua yang tidak layak bagi kemuliaan Allah. Itu makna maha suci. Allahu Akbar. Allah terbesar kata hati, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi lisan berucap, hati menghayati. Itu sebaik-baik zikir. Dan itulah yang akan melahirkan ketenangan, yaitu zikirnya hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau ada orang zikir pagi dan petang, mulutnya bergerak tapi pikirannya kemana-mana, ini lumayan. Ada pahala dari zikir lisan? Ada, ya. Tapi dampaknya kurang dibanding dengan penghayatan. Bolehkah kita tidak memaafkan kesalahan orang yang acap kali melakukan kejahatan berulang-ulang? Maksud tidak memaafkan gimana? Dan apakah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang termasuk keras hati? Ada dua, ada al-afu, ada as-safh. Kata Allah, falyafu wal yasfahu. Maafkan dia dan toleran kepada dia. Ini dua hal yang berbeda. Kalau memaafkan artinya tidak membalas kesalahan dia walaupun kita mampu membalasnya, mampu memberi hukuman kepadanya. Itu namanya apa? Memaafkan. Jadi makna memaafkan tidak membalas keburukan dia, kesalahan dia walaupun kita mampu. Kalau waliyasfahu, toleran, maknanya membalas kesalahan itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Kata Allah, balas keburukan itu dengan kebaikan. Apa dampaknya? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tanya antara kamu dan dia ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab. Itu shafah. Shafah artinya melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Dengan kata itulah ihsan. Kata Ibnu Abbas, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, wa innamal ihsan an tuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan bukanlah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Tapi ihsan kamu berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu. Itu ihsan atau shafah. Jadi dua hal yang berbeda antara memaafkan dengan shafah. Memaafkan tidak membalas kesalahan dia. Walaupun kita mampu. Yang kedua as-shafah maknanya adalah melakukan kebaikan kepada yang berbuat jahat kepada kita. Nah sekarang kembali ke pertanyaan, boleh nggak kita tidak memaafkan kesalahan? Maksudnya membalas. Dia berbuat salah kita balas. Boleh? Boleh. Asal dengan kesalahan yang sama. Faman i'tada 'alaikum fa'tadau 'alaihi bimisli ma i'tadau 'alaikum. Siapa orang yang berbuat aniaya kepada kamu, balas dengan penganiayaan yang sama dengan yang dia lakukan kepadamu. Boleh. Tapi wa in sabartum, kalau kamu sabar, maka itu lebih baik bagi kamu. Jadi dibolehkan membalas, boleh, tapi harus setimpal dengan kejahatan dia. Tapi itu tidak yang terbaik. Boleh, boleh. Tidak dosa, tidak. Kalau tidak memaafkan, maksudnya adalah membalas kesalahannya yang setimpal. Kalau lebih, kita dosa. Kalau pas seimbang,
kita tidak dosa, tapi tidak berpahala. Kalau umpama memaafkan dalam arti tidak membalas, nah itu memaafkan. Walaupun hati tetap gondok. Tapi udah kita nggak akan balas. Itu sudah memaafkan itu. Tapi yang terbaik adalah ya memaafkan dalam arti tidak membalas, ya kita balas dengan kebaikan. Itu yang terbaik ya. Gitu. Semoga Allah merahmati Ustadz, amin. Guru-guru Ustadz, guru-guru saya banyak terdoakan juga, alhamdulillah. Ulama, orang-orang yang Ustadz sayangi, ini semua yang saya sayangi ini, kena doa. Dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Izin tanya Ustadz, amin wa iyyakum. Ana baru saja pulang umroh. Qadarullah travelnya memang sunnah, memang belum sunnah dan banyak praktek tidak sesuai sunnah. Nah, itu ikut kadinya. Di mana sepulang dari umroh hati anak tidak tenang. Qadarullah anak juga mens. Semangat ibadah juga menurun drastis. Hati juga semakin futur. Dan jadi sering ngomel, sedih dan mengeluh. Mohon doa dan nasihatnya Ustaz agar ana bisa kembali istiqamah dan semangat ibadah. Apa yang harus ana lakukan? Ya, qadarullah masyafa'al. Penting haji dan umrah pilih yang sunnah. Gimana caranya? Lihat Ustaz pembimbing ini yang paling menentukan. Tidak melihat apa travel, tapi siapa pembimbingnya. Ya, kalau pembimbingnya orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, pasti semua manasiknya berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nanti ketika umroh di sana itu macam-macam orang. Ya, ketika tawaf doanya, caranya ada yang kur gitu ya, dipimpin oleh imam diikuti, ada yang dinyanyikan, yang paling konyol nyanyinya bukan zikir tapi nyanyi apa gitu ya. Itu banyak yang berbuat syirik ada, berbuat bid'ah banyak, berbuat maksiat lebih banyak lagi. Padahal itu tempat sakral, tempat suci, tempat yang agung. Pengorbanan banyak, uang puluhan juta, waktu lama, 9 hari dengan perjalanan minimal, ada yang 11, 12, 15 ada. Capek, lelah ya, meninggalkan keluarga yang dicintai, meninggalkan pekerjaan, pokoknya pengorbanannya banyak. Sampai di sana kita bukan membersihkan dosa, malah menambah dosa. Sayang ya, capek gawe, teka pakai bari yang di maka pertama pilih yang nyunnah. Nah sekarang sudah terlanjur ya kumaha itu qadarullah. Salah sendiri yang nyunnah ada, ayo yang kesono ya. Bagi ikhwan akhwat yang mau umrah, saya ada jadwal umrah akhir Desember, setahun di sana ya. Tanggal 26 berangkat, pulang tanggal 3 Januari 2024 setahun. Jadi silakan daftar. Jadi iklan. Apa yang harus dilakukan oleh akhwat itu? Sudah tobat saja. Kembali meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Banyak zikir, banyak baca Al-Quran, banyak berdoa. Lakukan semua kewajiban, laksanakan semua yang sunnah. Sudah gitu ya. Tetaplah hadiri kajian-kajian. Semoga Allah memaafkan kesalahannya dan menerima semua ibadahnya. Semoga ibadah yang dilakukan di sana, sholatnya, saumnya, baca Qur'annya, zikirnya, infak, sodakohnya, pengorbanannya, semua diterima oleh Allah. Dan semoga doa-doa yang selama di sana dipanjatkan, semoga dikabul oleh Allah. Dan semoga itu bukan umrah terakhir. Semoga Allah memanggilnya kembali di masa yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik ya. Semoga semua yang ada di sini Allah panggil ke sana baik untuk haji ataupun umrah. Bolehkah melakukan istighfar dirutinkan
Tiap harinya 5.000. Rutinnya sesering mungkin baca istighfar bagus. 5.000 itu nggak perlu untuk ditetapkan 5.000 kali. Dari mana bilangan 5.000? Menetapkan, mengkhususkan 5.000 berarti menetapkan syariat dalam bentuk bilangan. Nggak boleh. Istighfarlah sebanyak mungkin. Nanti kalau 5.000, tadi itu sabarahannya diulang deh, salah deh. Nggak perlu ribet dengan angka, ya. Yang jelas Allah menyuruh istighfar tanpa menyebut angka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Allah menyatakan wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Allah lalu bertobatlah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhayyikin makhraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan bagi dia di setiap kesedihannya Allah jadikan kebahagiaan. Setiap menemui kesulitan Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberi rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Silakan perbanyak istighfar tanpa dipusingkan dengan angka, ya, sebanyak mungkin. Mana yang lebih utama untuk akhwat, mengikuti kajian offline atau online? Offline, karena menghadirinya ada nilai plus, ada pengorbanan, ya, capek, jarak jauh, kena angin, kena debu, di sininya juga berdesak-desakan, cangkel dan seterusnya, lebih efektif, lebih besar pahalanya. Daripada online di rumah sambil ongkang kaki, ngopi gitu, kadang ada telepon, angkat dulu, ada WA, dibalas dulu chatting selama kajian, kan gitu ya, kurang efektif. Jadi lebih utama offline. Apakah imam yang sholatnya tidak mengikuti contoh Nabi harus diturut? Kalau penyimpangan dari sunnah nabinya tidak membatalkan sholatnya, tetap wajib diturut selama dia jadi imam. Innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Kalau ada gerakan atau doa yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW yang dia lakukan, dan itu tidak membatalkan sholatnya, terus saja ikuti imam dalam gerakan-gerakan pokoknya. Adapun kebidahan yang dilakukannya jangan diikuti. Kecuali ada kecualinya. Ada ikhtilaf para ulama dalam masalah itu. Ya, contoh umpamanya. Ikhtilaf tentang sedekap ba'da ruku, sami Allahu liman hamidah. Ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Ikhtilaf dari zaman Imam Ahmad. Beliau menyatakan faman syaa falyursil wa man syaa falyaqbid. Siapa yang mau ke bawah silakan, yang mau sedekap silakan. Dari zaman dahulu ikhtilaf. Maka ketika kita berjamaah ikuti imam. Kita bersedekap, imam ke bawah, udah ke bawah. Kita ke bawah, imam sedekap, udah sedekap. Ketika turun ke sujud, ada yang 2 tangan dulu, ada yang 2 lutut dulu. Ketika berjamaah lihat imam, ikuti imam. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan untuk ikhtilaf itulah hadis innama ju'ilal imamu liutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Lihat penjelasan para ulama ahli fiqih. Seperti Syekh Al-Basar dalam kitab Tawdihul Ahkam ketika membahas hadis ini mengutip pendapat termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bila imam berpendapat begitu dan makmum berpendapat begini, ikuti imam ketika itu. Selama masalah itu adalah masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama. Kita tidak kunut subuh, imam kunut subuh, ikut saja. Untuk itulah imam dijadikan innama ju'ilal imamu liutamma bih. Kecuali kalau imam melakukan
apa yang oleh para ulama tidak diikhtilafkan. Ulama sepakat kalau dia melakukan tambahan yang berupa kebid'ahan, maka la ta'ata fi makhluqin li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Contoh umpamanya ada kunut tolak bala di setiap sholatnya, maghrib, isya, zuhur, setiap rakaat terakhir kunut. Kunut apa? Tolak bala, bukan nazilah, bukan. Kalau nazilah ya disunnahkan. Sekarang kunut nazilah boleh untuk saudara kita di Palestina, ya. Karena kita jadi makmum ikut saja kunut nazilah. Walaupun kitanya biasanya tidak ada imam kunut nazilah, ikut saja kunut nazilah. Adapun kunut tolak bala nggak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu tambahan yang diada-adakan, jangan ikut. Karena itu bukan perkara yang diikhtilafkan. Nah, contoh tasyahud awal dan tasyahud akhir kakinya yang satu, kecuali imam kesalahan itu karena kelalaian, bukan karena ikhtilaf para ulama. Contoh umpamanya ya, contoh karena kelalaian itu umpamanya ketika duduk antara dua sujud, kaki kiri dihamparkan, yang benar ya, lalu kaki kanan ditegakkan, lalu diduduki, itu kan yang benar. Ada imam ketika duduk antara dua sujud itu kedua-duanya kakinya dihamparkan ke belakang. Ini karena kelalaian si imam saja, mungkin nggak tahu gimana yang sebenarnya, karena ketidaktahuan. Kita jangan ikuti imam gitu duduknya, salah. Kita duduknya yang benar, ya seperti itu. Atau imam umpamanya sujudnya salah, sujudnya itu terhampar sampai ke sikut. Jangan diikuti, itu salah. Nabi melarang sujud dengan cara seperti itu, maka tetap kita angkat sikut kita dari tempat sujudnya. Terakhir, apa boleh membantu acara akekahan datang sebelum acara dimulai atau acara sudah selesai? Kalau sudah selesai bantunya apa? Bantu nyicipin. Boleh, akekah adalah ibadah, bantu saja apa yang kita bisa bantu, minimal bantu makannya. Bantu kalau itu sebuah kebaikan dan itu masuk ke dalam ta'awun 'alal birri wat taqwa. Cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.